Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS pada hari ini, dan Ibu berharap semua dalam keadaan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa, dan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kondisi alam negara-negara di dunia dan dinamika penduduk benua-benua di dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi alam negara-negara di dunia serta dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi alam di benua Asia. Salah satu negara yang ada di benua Asia adalah Indonesia dan Korea Selatan. Nah, bagaimanakah kondisi alam yang ada di Indonesia? Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Indonesia terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Sedangkan di Korea Selatan, kondisi alamnya adalah terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Tibet. Korea Selatan memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Korea Selatan juga mempunyai iklim sedang dengan 4 musim. Selanjutnya, kondisi kependudukan yang ada di benua Asia seperti yang tergambar dalam piramida, bahwa jumlah penduduk yang ada di benua Asia ini paling tinggi. Keragaman budaya penduduk sangat tinggi, juga kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris dan industri. Sedangkan di benua Amerika Serikat, kondisi alamnya memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi yang ada di Amerika Serikat sangat beragam, seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Kenampakan alam yang terkenal di Amerika Serikat adalah Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Kondisi alam yang ada di Chile yaitu negara terpanjang dan tersempit di dunia. Sedangkan kenampakan alam di Chile itu terkenal dengan gurun Atacama. 2/3 bagian utara daripada Chile itu terletak di atas lempeng Nazca. Nah, bagaimanakah kondisi kependudukan yang ada di Amerika Utara? Di Amerika Utara ini, kondisi kependudukannya didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduk rendah serta perkembangan teknologi sangat maju.
Sedangkan di Amerika Selatan, kondisi kependudukannya yaitu penduduk didominasi oleh sektor agraris. Di Amerika Selatan ini dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Dan kondisi perekonomian di Amerika Selatan ini adalah relatif kurang stabil. Sedangkan kondisi alam yang ada di benua Afrika, yaitu di Mesir, itu terletak di kawasan Afrika Utara dan sebagian besar berada di daerah subtropis yang cenderung kering atau arid. Mesir juga dilewati oleh aliran Sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Serta sebagian besar Mesir tertutup oleh lapisan batuan gemping. Sedangkan di Nigeria, kondisi alam yang ada di negara ini beriklim tropis. Terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Di Nigeria ini juga terdapat sungai Niger. Selanjutnya, kondisi kependudukan yang ada di penduduk benua Afrika. Kita lihat dalam gambar bahwa mengapa di benua Afrika ini jumlah penduduk itu sebagian adalah anak-anak kecil, karena tingkat pertumbuhan di benua Afrika ini sangatlah tinggi. Sehingga persebaran penduduk di benua Afrika ini tidak merata dan banyak masalah penduduk, yaitu kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang ada di benua Afrika ini sangat rendah. Selanjutnya, kondisi alam yang ada di benua Eropa, yaitu Inggris dan Prancis. Bagaimanakah kondisi alam di Inggris? Yang pertama, Inggris ini dipengaruhi oleh arus laut panas yang sejuk dan basah. Inggris mempunyai iklim subtropis dan Inggris terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau yang kontinental. Sedangkan di Prancis mempunyai kondisi alam seperti sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Di Prancis ini juga terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Nah, bagaimanakah kependudukan yang ada di benua Eropa? Seperti yang tergambar di piramida, ini sebagian besar penduduknya adalah orang-orang tua atau yang sudah lanjut usia. Nah, di benua Eropa ini terjadi fenomena aging population, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk di benua Eropa ini sangat rendah. Dan tingkat kesehatan perekonomian dan pendidikan di benua Eropa ini relatif baik. Dan di benua Eropa ini terdapat banyak negara-negara maju. Selanjutnya, kondisi alam yang ada di benua Australia. Di benua Australia ini terdapat 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Benua Australia mempunyai iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Di benua Australia ini juga terdapat kenampakan The Great Barrier Reef, serta fauna khas daripada Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong.
Nah, bagaimanakah kondisi kependudukan daripada benua Australia? Yaitu dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris pada abad ke-15. Dan perekonomian di Australia ini didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Nah, pertumbuhan daripada penduduk Australia ini sangatlah lambat. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Dan untuk tugas nanti Ibu kirim lewat WA kelas masing-masing dan di classroom, khususnya classroom IPS. Kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kita berdoa. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.